Dorna Sport selaku otoritas tertinggi di ajang MotoGP mendesak agar Arab Saudi menyediakan trek alternatif yang bisa digunakan pada 2024 mendatang. Hal ini muncul lantaran pembangunan sirkuit Qiddiya diperkirakan belum rampung hingga 2027. Dorna dan Arab Saudi telah membangun kesepakatan untuk mengadakan GP Arab Saudi pada awal September yang lalu. Rencananya, ajang itu bakal digelar di sirkuit Qiddiya dengan berintegrasi kota baru neon yang sudah dibangun sejak 2017. Tapi dalam kesepakatan itu, belum ada tanggal dan waktu pasti kapan akan dimulai. Namun berdasarkan laporan Paddock GP pada Kamis 24 November 2022, sirkuit tersebut baru bisa diresmikan pada 2026 dan siap dipakai pada 2027. Artinya butuh waktu 5-6 tahun untuk memulai Grand Prix. Kabarnya Dorna pun enggan menunggu hingga selama itu. Dilaporkan pihak Dorna dan Arab Saudi sedang memperdebatkan untuk mempercepat waktu tersebut. Seandainya tidak bisa, Dorna pun menyarankan agar mereka membangun trek konvensional sementara untuk MotoGP. Biaya yang ditaksir hingga 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, trek ini bisa siap lebih cepat yaitu tahun 2024 atau tahun 2025. Dorna ingin solusi ini dikaji secara cermat, sebab mereka berlandaskan pada event-event olahraga besar dunia yang dilangsungkan di Timur Tengah dengan waktu pembangunan yang sangat singkat. Satu di antaranya adalah Formula One dengan sirkuit Corniche di Jeddah. Situs ini bisa rampung hanya kisaran waktu 9 bulan. Selain itu, Dorna melihat kesuksesan Qatar membangun fasilitas yang ada untuk Piala Dunia 2022. Mereka mengaku kagum dengan infrastruktur negara di tengah padang pasir tersebut. Sementara itu, Menteri Olahraga Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal menyatakan minatnya untuk mempertahankan Jeddah serta mengajukan Qiddiya sebagai lokasi balap F1. Ditanya tentang kemungkinan 2 event di Arab Saudi tersebut, Pangeran Abdul Aziz menjawab, "Kami tidak akan mengatakan tidak. Kami benar-benar melihat manfaat dari mengadakan acara ini untuk kerajaan Arab Saudi. Dan itulah mengapa kami berinvestasi begitu banyak. Mungkin Anda lebih fokus pada olahraga, tetapi kami melakukan hal yang sama dalam budaya, hiburan, dan bahkan pameran. Serta banyak hal lain yang kami lihat. Kami pasti sudah bisa menyelenggarakan 2 balapan untuk itu. Namun saya kira adalah sesuatu yang harus kami diskusikan dengan Formula One dan lihat bagaimana kelanjutannya. Pastinya kami akan senang jika bisa menggelar 2 balapan F1. Berkaitan dengan fasilitas, Jeddah sebagai lokasi penerimaan investasi besar, Arab Saudi menyatakan opsi untuk tetap mempertahankannya. Tetapi jika tak dapatkan 2 event Grand Prix, maka cara lain dengan menggantikan venue setiap musim. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya?
Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.